Biarlah kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-60. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Kita mulai membaca di ayatnya yang ke-54. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Saya ayat yang ke-54, saudara-saudara ayat yang ke-55. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang cerah, hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih waktu ini ya Tuhan, kami bisa mengambil waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau berada di tengah-tengah kami, walaupun jumlah kami hanya sebatas ini. Tapi kami yakin percaya sama seperti firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sepanjang ibadah ini. Lebih kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar iman kami kepada Yesus Kristus. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kami yang mendengarkannya menjadi berkat bagi setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. 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 Yahoo. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa diberikan waktu oleh Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini, tapi kita yakin percaya bahwa waktu ini waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita melihat tema bulanan di bulan Mei ini, dikatakan Yesus Gembala yang baik. Waktu minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus yang adalah Gembala yang baik, dan bagaimana Yesus adalah pintu masuk pada kandang domba itu sendiri. Pada saat ini kita akan belajar, kalau Yesus adalah Gembala yang baik, maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus mewartakan Kristus. Maka tema firman Tuhan yang diberikan bagi kita hari ini, khususnya di tanggal 10 Mei, yaitu tetap teguh mewartakan Sang Kristus. So babele bawa nuriaige kirisu.
Dia adalah gembala yang baik, maka kalau dia adalah gembala yang baik, tentu kita harus mewartakannya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu di tengah-tengah masalah yang ada pada saat ini, kita akan sulit menyatakan bahwa Allah itu baik. Dengan adanya wabah COVID-19, kita akan mengatakan, Allah itu tidak baik. Masa dia berikan bagi saya wabah seperti ini, sehingga perekonomian saya rusak, sehingga perkuliahan saya rusak, orang tua saya susah mencari makanan. Bahkan mungkin kita yang ada di tempat ini merasakan dampaknya. Tentu kita akan sangat susah untuk mengatakan bahwa Yesus itu baik, mewartakan bahwa Yesus itu baik. Tetapi kadang-kala kita lupa bahwa pemberitaan akan Kristus itu merupakan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Ada 3 panggilan gereja, yaitu bersaksi, kemudian melayani, dan kemudian bersekutu. Maka setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi mewartakan Kristus. Beberapa minggu yang lalu saya berkata di gereja melalui mimbar, sebelum kita libur di dalam beribadah, saya mengatakan jangan kita terlena mewartakan siapa istri kita, jangan kita terlena mengumumkan ini suami saya, tapi kadang kita lupa mewartakan Yesus di dalam kehidupan. Tapi pada hari ini kita harus belajar untuk mewartakan Kristus, walaupun dalam keadaan susah. Stefanus sudah menjadi contoh bagi kita sebagai orang pertama dan yang percaya mula-mula kepada Yesus Kristus. Bagaimana ia mewartakan Kristus di tengah-tengah masalah. Jemaat mula-mula itu mereka beribadah tidak nyaman, mereka terus diteror. Kita bersyukur pada hari ini kita di Nias masih bisa beribadah dengan nyaman. Ya, walaupun sekarang kita beribadah di rumah, tetapi tidak ada yang melarang kita beribadah di rumah. Jemaat mula-mula dimanapun mereka berada untuk beribadah, mereka akan terus dicari. Nah, kita yang ada di tempat ini, kita bersyukur masih bisa nyaman. Nah, dalam ketidaknyamanan sekalipun, Stefanus tetap memberitakan Kristus. Apapun yang ia alami, bahkan dikatakan kematian sudah di depan mata. Amate di sokalania tapi ifaduhu na jeriso. Nah, ya ita guys sobanada, selagi kita nyaman, selagi kita masih ada waktu memberitakan Kristus, ya beritakan itu. Saya sedih kalau misalnya saudara-saudara saya yang ada di tempat ini jarang mengikuti ibadah. Sangat sedih sekali. Seiring berjalannya waktu, mari belajar. Karena bagaimana kita mewartakan Kristus sedangkan kita saja belum pasti, imannya belum tentu. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita wartakan tentang Kristus di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Yang pertama di ayatnya yang ke-55 dan ayatnya yang ke-56. Di sana berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama yang perlu kita wartakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Betapa mulianya Yesus Kristus yang kita sembah. Ketika ia mati, kita sudah memperingati hari kematiannya di bulan April yang lalu. Tapi ia naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Betapa mulianya Tuhan yang kita sembah. Maka jangan segan-segan. Kalau kita selama ini hanya mewartakan teman kita, pasangan hidup kita, maka itu tidaklah mulia sepenuhnya. Itu hanya sementara. Pengamsal berkata, kecantikan dan kemolekan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji. Artinya kalau kita hanya memperkenalkan ini saya,
saya ganteng, kemana-mana kita promosi pakai penampilan yang luar biasa, tentu kita akan merasa terganggu. Kita akan merasa paling hebat. Tetapi melalui bagian firman Tuhan nyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Dan ketika Ia adalah Allah yang mulia, percayalah bahwa Ia sanggup memulihkan segala sesuatu. Amin. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Apa yang kita alami, yang penting dikatakan, tetap teguh dalam mewartakan kemuliaannya. Yang kedua, apa yang harus kita wartakan melalui Stefanus yang sudah diberikan contoh bagi kita? Wartakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Di ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-59 berbunyi demikian. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Yang kedua yang mau diwartakan bagi setiap kita melalui yang pernah dialami Stefanus, mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Stefanus ini luar biasa. Hampir mirip dengan Yesus Kristus waktu Ia disalibkan. Yesus Kristus dicambuk, ditombak, diludahi, dipukul, bahkan dimaki dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada satu kata kutukan pun keluar dari mulut Yesus Kristus. Itu menandakan bahwa Dia adalah penuh kasih yang mengasihi kita. Stefanus juga seperti itu. Ada orang menyeret dia, ada orang merajam dia dengan batu. Tetapi dia tidak pernah berkata sesuatu yang mengutuk. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang kasih, yang akan menerima rohnya. Maka kita yang ada di tempat ini jangan segan-segan memberitakan Kristus. Karena ketika Kristus mau menyatakan kuasanya, kasihnya bagi kita, maka Dia akan menerima roh kita. Ini waktunya kita masih sangat muda. Kalau menurut umur itu 70 tahun, kita belum setengah umur manusia seyogianya. Masih banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita masing-masing. Tapi ingat, serahkan rohmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, baik di dalam kesusahan. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang perlu kita wartakan tentang Kristus? Selain kemuliaannya, selain kasihnya, wartakan bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni. Stefanus di dalam ayat yang ke-60 berdoa demikian. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sama seperti Yesus ketika Ia disalibkan, Ia melihat para imam, Ia melihat para prajurit yang ada di bawah. Mereka sambil tertawa. Yesus berkata, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus pun berkata demikian, "Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini betapa luar biasanya kalau iman kita seperti ini. Jangankan iman kita, ketika kita sudah mau mati, kita mengatakan ampuni mereka yang berbuat dosa ini. Kita saja yang masih kuat, ada teman kita yang mengganggu kita, langsung kita balas. Ada nabi ada buhut ba, tema kamu, silakan kamu. Itulah pekerjaan manusia yang tidak memahami tugas panggilannya sebagai orang Kristen. Maka pada pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kita bahwa dalam setiap persoalan orang-orang yang berbuat salah dengan kita, mari kita berkata, "Tuhan,
jangan tanggungkan ini kepada mereka. Mari kita berdoa bagi mereka. Memang setiap kita banyak saja ancamannya, termasuk saya. Tetapi apa respon kita? Apakah kita mendoakan mereka supaya mereka kena kutuk? Apakah kita mendoakan mereka supaya mereka menerima balasan setimpal dengan mereka apa yang mereka perbuat? Tapi ingat, Stefanus mengajarkan Allah itu adalah Allah yang mengampuni, maka Ia tidak akan menanggungkan dosa-dosa itu bagi kita kalau kita mewartakan Dia dan kita datang di hadiratnya. Ingat saudara-saudara yang terkasih, bahwa Kristus sudah menebus kita dan memerdekakan kita. Dia telah mati. Untuk itu jangan kita tinggal diam. Sebagai orang Kristen, kita harus ambil bagian di dalam mewartakan salib Kristus itu. Ketika kita mau ambil bagian, maka nyatakanlah bahwa Yesus itu adalah Allah yang mulia. Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Yesus itu adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Maka kalau kita mewartakan ini, firman Tuhan berkata, siapa yang menyaksikan saya di depan manusia, maka aku akan menyaksikan dia di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita mewartakan Yesus di dalam kehidupan kita, Yesus berkata, aku akan mengatakan kepada Bapa, dia adalah saksi di dalam dunia. Tapi kalau kita sama seperti yang saya bilang tadi, kita hanya menyaksikan pacar kita, ingat, pacar kita tidak menjadi jaminan untuk bersaksi kepada Bapa di surga. Yang betul, kita masih muda, perlu ekspresi, perlu memperkenalkan jati diri, bahkan termasuk pasangan kita. Tapi jangan lupa, kita ada tugas utama, mewartakan Kristus. Karena itu adalah kehidupan yang kekal yang akan kita capai. Kalau kita hanya mewartakan yang ada di dalam dunia ini, yang ada dalam dunia ini sia-sia. Tapi ketika kita mewartakan Kristus, kita mewartakan sesuatu yang kekal, di mana kita akan menerima kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan yang menjadi hafalan, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60b. Dikatakan demikian, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60b. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Kembali kita berdiri. Enggak apa-apa. Kita kembali ke satu doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Engkau kembali mengajarkan kami bahwa setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu wajib dan merupakan panggilan kami untuk mewartakan Kristus. Karena itu adalah tugas panggilan kami sebagai gereja untuk hidup bersaksi. Dan berilah kesaksian kami menyaksikan tentang kemuliaan-Mu, kami menyaksikan tentang kasih-Mu, kami menyaksikan tentang pengampunan-Mu. Kami terbatas ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu, tapi kami akan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami. Lebih daripada itu akan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.